عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا أكرم الأكرمين.
الغيوب لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الأكرم ربي أفيد وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الله أكبر اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى اللهم نور. Hari di Mekah sudah tahu bahasa Arab. Ya kan temannya Pak Ustadz. Sur apa? Hewan sur. Jadi tempat yang akan kita kunjungi pertama adalah Gunung Esur. Setelah dari Gunung Sur nanti apa hubungannya Jabal Esur ini dengan Rasulullah? Nah, hubungannya Rasulullah dengan Jabal Esur ini, Rasulullah pernah mampir bersembunyi di Jabal Sur setelah Rasulullah melaksanakan hijrah, perpindahan dari Mekah ke Madinah. Hijrah, makanya hijrah ini sunnah, disunahkan hijrah. Kalau berkeluarga hijrah, pindah. Ini hijrah sunnah. Selam Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia juga, wafat. Di situ Rasulullah sangat sedih, makanya di tahun itu dinamakan Amul Husni, tahun kesedihan. Nah, setelah dua orang ini meninggal, Bapak Ibu, Abu Thalib, Sayyidatuna Khadijah meninggal, orang kafir Quraisy terang-terangan menyakiti Rasulullah. Bahkan sampai Rasulullah ini waktu
waktu itu pernah sholat di depan Ka'bah oleh orang kafir Quraisy, dilempari batu sampai dilemparin kotoran. Yang menghalangi dari lemparan itu adalah putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidatuna Fatimah. Sampai Rasulullah lari waktu itu, tidak terima Sayyidatuna Fatimah atas perlakuannya orang kafir Quraisy kepada abahnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang Quraisy yang berada di Mekah ini semakin terang-terangan menyiksa Rasulullah, menyakiti Rasulullah, mengintimidasi Rasulullah, mengolok-olok Rasulullah, Rasulullah berinisiatif menyebarkan agama Islam ke Taif, ditemani oleh Zaid bin Haris. Rasulullah ke Taif perjalanan sampai 10 hari di Taif, menyebarkan agama Islam di Taif dengan berharap Islamnya diterima oleh orang Taif. Tapi apa yang didapat? Ternyata oleh orang Taif Rasulullah juga ditolak, bahkan lebih parah penyiksaannya daripada penyiksaan orang-orang yang ada di Mekah. Setelah itu Rasulullah balik ke Mekah. Sekian lama juga Rasulullah di Mekah sambil menyebarkan agama Islam bersembunyi. Oleh Allah Rasulullah diperintahkan untuk melakukan hijrah, berpindah kepada Madinah Al-Munawwarah. Di dalam perjalanan Rasulullah pindah dari kota Mekah ini menuju Madinah, Rasulullah mampir terlebih dahulu di gunung yang bernama Gunung Kesur, yang letaknya berada di sebelah kanan kita. Nah, itu yang di atas ada kabut, puncak. Lah di Gunung Sur di puncak sebelah kanan itu, Bapak Ibu, ada terdapat guanya yang sangat kecil. Jadi Rasulullah pernah naik ke sana. Kalau kita naik ke sana, kurang lebih waktunya kalau nempuh mau naik sampai ke atas itu antara 2,5 jam dan 3 jam. Mungkin di depan banknya kita mungkin turun sebentar. Ya, mau turun ya. Nah, turun cuma foto. Gimana? Apa mau lanjut? Apa mau turun? Ibu lanjut. Oke, ya kalau mau lanjut nanti disalahin saya. Ustaz nggak turun. Oh ya, Mbak Sarah, ada bukti Mbak Sarah ya, banyak nggak mau turun. Jadi Bapak Ibu, itu cuma sekedar foto gimana. Sekali lagi mau turun apa enggak? Tidak. Tidak. Nah, yuk. Sejarahnya mulai dari sebelum lahir Rasulullah itu ditulis semuanya di kitab, sampai cara makannya Rasulullah, makan makanan Rasulullah yang disukai oleh Rasulullah, tidurnya Rasulullah, ketika istinja Rasulullah, dijelaskan di kitab semua. Hanya Rasulullah. Kalau orang-orang nabi-nabi yang lain enggak, cuma Rasulullah. Karena memang Rasulullah uswatun hasanah, pedoman kita Rasulullah, panutan kita. Jadi sejarah-sejarahnya Rasulullah, ketika Rasulullah masuk hammam, ketika Rasulullah masuk WC, ketika Rasulullah makan, mau tidur, mau senggama, semuanya ditulis di dalam kitab. Ada keterangannya. Ya Rasulullah. Jadi ayo jangan tidur, apalagi sejarahnya Rasulullah. Katanya jangankan Rasulullah Bapak Ibu, jangankan mendengarkan ceritanya Rasulullah, mendengarkan ceritanya ulama, orang-orang soleh, itu tatanazzalur. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang pertama dari golongan laki-laki yang mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Rasulullah, Sayyiduna Abu Bakar. Jadi Bapak Ibu, Sayyiduna Abu Bakar ini menemani Rasulullah keluar dari rumahnya. Rasulullah keluar dari rumahnya yang letaknya ada di dekat Bukit Marwah yang kemarin saya tunjuk. Itu keluar Rasulullah menuju ke Jabal Sur, ditemani oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menuju ke Jabal Sur. Sebenarnya Bapak Ibu, Jabal As-Sur ini bukan jalur menuju ke Madinah, tapi jalur menuju ke Taif.
Kalau ke Madinah ibaratkan jalurnya ke kiri, semuanya berkumpul. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, semuanya berkumpul, bermusyawarah. Untuk apa musyawarahnya? Bermusyawarah untuk membunuh Rasulullah SAW. Sampai mengumpulkan 40 pemuda-pemuda dari berbagai golongan. Dikumpulkan pemuda-pemuda tangguh yang kuat 40 untuk membunuh Rasulullah. Sehingga waktu itu Bapak Ibu, Rasulullah mendengar kabar tersebut. Rasulullah hijrah ditemani Sayyidina Abu Bakar menuju Jabal Sur. Naik ke Jabal Sur, ada gua di atas, yang guanya ini hanya bisa dimasuki dengan 2 orang. Satunya duduk, satunya tiduran. Kalau semuanya duduk itu tidak muat, tidak bisa. Atau semuanya tiduran itu tidak bisa, karena memang guanya ini sempit. Jadi waktu itu masuk Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Di dalam perjalanannya Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah menuju Jabal Sur ini, Bapak Ibu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ini jalannya zigzag. Kadang ada di depannya Rasulullah, habis itu pindah di belakangnya Rasulullah, pindah depannya Rasulullah lagi, pindah belakangnya Rasulullah. Sampai ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abu Bakar, apa ya jalan iya?" Ini rumah, katanya rumahnya Imam Sudes. Imam Sudes di Taif ada kemarin. Jadi yang ikut ke Taif itu tahu kemarin. Jadi Rasulullah syahadatil wujuh. Insyaallah tak ngetar panjenengan ngadepin masa maos syahadatil wujuh tak ngetar masa setako. Jadi Rasulullah keluar, Bapak Ibu, naik ke Jabal Maliku ya Qadir ya man la syarika lahu wa la wazir, salli ala sayyidina Muhammadin nabi wa ufirli wa liwalidayya. Ini dibaca 1 kali malam Jumat, pahalanya sama seperti membalas budinya orang tua kita, hanya disamakan. Jadi kalau untuk Rasulullah kita tidak bisa membalas budinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya kita dianjurkan untuk berbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu. Ini Bapak Ibu, alhamdulillah kita sekarang menuju ke tempat wukuf jemaah haji, yaitu Arafah yang batasnya ini di sebelah kanan ada papan warna kuning, sebelah kanan, nanti di depan juga sebelah kiri ada nih papan di atas warna kuning, bidayatu Arafat, permulaan tanah Arafah. Di depan juga ada, nanti ini masuk tanah Arafah. Arafah ini Bapak Ibu adalah tempat yang sangat harus didatangi oleh jemaah haji di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Jadi kalau panjenengan nanti haji itu harus datang ke sini. Kalau tidak ke sini tidak dinamakan haji. Cuma tawaf tok ya tidak dinamakan haji. Sa'i tok tidak dinamakan haji. Makanya kalau haji itu wajib hukumnya datang ke Arafah, karena sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hajju Arafah, haji itu harus wukuf di Arafah. Apa itu wukuf? Wukuf itu artinya berdiam diri. Wukuf berdiam diri di Arafah. Wukuf itu walau lahdatan, senajan sekejap sebentar, di qadri tasbih, sekedar membaca subhanallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Habis itu keluar, itu sudah dinamakan wukuf. Tapi dengan sesuai waktunya. Waktu wukuf kapan? Waktu wukuf itu ikan bisa wukuf di Arafah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini nanti di Arafah ini kita juga akan ada Jabal Rahmah, Gunung Rahmah, tempat di mana diturunkan rahmat-rahmatnya Allah. Juga
juga tempat di mana pertemuannya Nabi Allah Adam dengan Ibunda Hawa. Ibunda Hawa ada di Arafah ini. Ini di sebelah kanan kita, di depan sebelah kanan ada masjid dengan 6 menaranya, 6 menara masjid nampak di sebelah kanan. Itu yang dinamakan Masjid Namroh. Masjid apa Bapak Ibu? Namroh. Alhamdulillah, semangat. Aku tak ada suaranya saring berarti. Karena bahasanya pagi ini kan bila biar bahasa ciknya mana saring, ciknya mana saring. Naumu shaim ibadah. Tidurnya orang siapa asal ke ibadah. Kerja tedung molong. Kita tedung molong mulai dari waktu subuh sampai maghrib. Kucing. Itu Masjid Namroh namanya. Masjid Namroh. Jadi di situ Rasulullah pernah sholat zuhur dan asar jemaah takdim ketika melaksanakan haji Rasulullah. Beli parkir yang dekat bang ya. Ada banyak yang sepuh-sepuh. Nah, ini tempat parkir ini Bapak Ibu sebelah kanan. Ini Masya Allah, ini Arafah. Sambil berdoa nanti, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dipanggil. Siapa tahu bulan hajian yang akan datang dipanggil G. Kan tak oni gulaban panjenengan. G jebon panjenengan tak ketuan biaya. Ku oni dapat panggilan langsung gratis dari Raja Salman. Amin. Karena haji dan umroh nikah bukan dari kemampuan kita, melainkan dari apa? Panggilan Allah. Banyak orang kaya tak nyampe gak kantor, tidak nyampe sini, tidak haji, tidak umroh, banyak. Karena memang haji ini murni panggilan Allah, murni panggilan Allah. Ada orang miskin nyampe duluan. Makanya sampai ada film tukang bubur naik haji sambil berdoa, ya Allah terus haji, ya Allah terus haji, ya Allah. Nah ini papan sebelah kanan, sebelah kiri warna kuning. Ini sekarang kita sudah masuk tanah Arafah. Ini banyak renovasi sekarang untuk persiapan musim haji nanti. Musim haji. Nah di Arafah ini Bapak Ibu, kalau panjenengan pas musim haji wukuf di Arafah, paling cepatnya doa mustajab diijabah oleh Allah. Paling cepatnya doa aja banyaknya, paling cepatnya diterima oleh Allah, diterima cepat. Karena ya alhamdulillah saya merasakan sendiri.
sebagian jemaah haji yang menggunakan transportasi kereta cepat. Biasanya ada keretanya lewat juga. Di sebelah kanan, di sebelah kiri itu stasiunnya. Jadi coba dari Arafah Musdalifah Mina, Arafah Musdalifah Mina, Arafah itu jalur. Ini stasiunnya. Ini alhamdulillah kita sudah memasuki tanah Musdalifah itu. Jadi kita memasuki tanah Musdalifah, di mana di sini yang disebut dengan beratapkan langit, beralaskan bumi. Ini Musdalifah. Banyak juga pembangunan. Di sini juga di sebelah kanan, nanti di depan ada masjid yang hanya dibuka satu kali dalam setahun, yang dinamakan dengan Masjid Masy'aril Haram di Musdalifah. Jadi Rasulullah dulu sempat mabit juga di sini. Rasulullah bermalam di sini. Ini sebelah kanan, ini namanya Masjid Masy'aril Haram di Musdalifah. Ini dibukanya satu kali setahun. Musim haji untuk ini semuanya Musdalifah. Di sini jemaah haji selesai dari Arafah datang ke sini, ngumpul di sini semuanya, tidur semuanya di sini peralas. Tempat mustajab juga di sini, tempat mustajab ketika pas musim haji, pas malam lebaran kita di kampung takbiran Allahu Akbar. Jemaah haji di sini, mabit di sini, bermalam di sini sambil mengumpulkan kerikil. Mudah-mudahan kita bisa juga melaksanakan ibadah haji. Amin Allah, amin. Setiap tahun. Nah, kalau bisa panjenengan usaha di tahun 2030. Jadi bolong mulai dari mangken. Kenapa mi tahun 2030? Cepon di tahun 2030 ini, tahun 2030 itu Bapak Ibu adalah Haji Akbar. Maksud Haji Akbar gimana? Hari wukufnya, waktu wukuf di Arafahnya itu tepat pada hari Jumat. Maka kalau hari wukuf, Rasulullah kalau hari wukuf tepat pada hari Jumat, maka sama seperti melakukan ibadah haji 70 kali. Seperti tahun 2022 kemarin. 2022 kemarin itu hari wukufnya di Arafah tepat pada hari Jumat. Jadi di sini semuanya Musdalifah ini. Semuanya Musdalifah ini. Kalau malam rame, pas hari mabitnya. Mabit itu bermalam, istirahat. Biasanya jemaah itu pas di sini sholat maghrib dan isya. Jemaah akhir maghrib dan isya. Dari Arafah jalan kaki sambil berdoa, baca Fatihah, panggil ya Allah. Nabi haji, kalau haji ini tidak ada kekhilafan ulama. Kalau haji tidak ada kekhilafan ulama, maka hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tapi kalau umroh ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah. Jadi kalau seumpama tak umroh ya tak usah. Tapi sebagian ulama mengatakan wajib. Ini tenda-tendanya juga. Dari sebelah sana bulan puasa, dan bulan puasa bulan Syawal. Dari sebelah hajian pohon. Jika di depan Bapak Ibu bentar lagi adalah Mina, kawasan Mina. Jadi di Mina ini juga jemaah haji melakukan mabit atau bermalam. Kapan bermalamnya? Di malam Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu disunahkan bermalam di sini. Terus tanggal 8 Dzulhijjah
jam sebelum berangkat ke Arafah. Terus di Mina ini biasanya jemaah haji pas hari tasyrik bermalam. Di sini 3 pagi masuk subuh baru melempar. Ini di atas kita ini adalah bangunan stasiunnya yang berada di Musdalifah. Sebentar lagi kita akan memasuki tanah Mina. Mina ini artinya bahasa Arab. Mina ini mengharapkan sesuatu. Nah, ini papan warna apa ini? Hijau, biru. Sebelah kiri Mina. Ya. Ini di sini Mina sudah. Di Mina. Ini sebelah kanan tenda-tendanya jemaah haji. Jadi bermalam, tidur, kumpul nanti. Itu yang di atas apa Ustaz? Mana? Itu bangunan itu. Hotel apa atas? Oh iya, hotel. Jabal Kurban di mana? Di depan sebelah kiri habis ini. Ada namanya Jabal Kurban, Gunung Kurban. Di mana tempat Nabi Allah Ibrahim menyembelih putranya Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Ini ayo yang mau mengabadikan sebentar. Ini ada seperti arcahnya norek, candi kayak candi. Sebelah kiri, ayo arahkan pandangan kita ke sebelah kiri Mbak Leoni. Itu kayak candi, bangunan kecil ya. Mana? Kelihatan sebelah kiri di gunung. Oh itu ya? Kalau candi itu tempatnya Nabi Allah Ibrahim menyembelih putranya Nabi Allah Ismail. Itu di depan sebelah kiri candi. Kelihatan? Nah, itu namanya Gunung Kurban. Situ. Oh, anak apa jeneng anak iki? Anak tempo Iya, ada Tiang. cakaknya ada. Majuan dikit mungkin Mbak. Ayo, ada yang mau foto. Itu Jabal Kurban. Itu tempat Nabi Allah Ibrahim menyembelih putranya Nabi Allah Ismail. Disembelih lah Mbak. Alhamdulillah tak iki. Kisah kena iki. Ada mungkin bulan panjenengan tak ada Pak. Lebih kurban bilang. Jabal Kurban. Alhamdulillah syukur makan Allah. Teh gibah setengah. Makanya saudara aja kurban bulan panjenengan. Ini sebelah kiri ya hotel untuk tamu-tamu negara yang melakukan mabit. Ini tempatnya askari, polisi. Ini sebelah kanan kita ini Bapak Ibu adalah tenda-tendanya. Tenda jemaah haji ini namanya Wadi Muhassir atau Lembah Muhassir. Yang juga di sini Bapak Ibu di sebelah kanan kita ini dibinasakannya pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraham. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran di surat Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi ashabil fil. Pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraham berangkat dari Yaman untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Niat menghancurkan Ka'bah. Makanya hati-hati kalau ke Ka'bah. Jangan sampai niat menghancurkan Ka'bah. Belum nyampe ke Ka'bah oleh Allah sudah diadab, dibinasakan di sini. Sampai Allah Ta'ala mengutus burung yang berasal dari neraka. Nama burungnya apa? Ababil. Ababil membawa kerikil. Namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum Al-Quran. Alhamdulillah. Ini sebelah kanan. Jadi dibinasakannya di sini. Alhamdulillah. Tutup Bu. Sudah ditutup di atasnya. AC kecilin katanya Bang, kedinginan mungkin. Udah kecil ini. Oh, udah kecil katanya. Paling kecil sudah. Itu tempat cengarap. Sudah mati. Ini sebelah kiri kita Bapak Ibu ada masjid, ada dengan 4 menaranya. Ini juga masjid yang dibuka 1 kali dalam setahun. Ini namanya Masjid Khif. Masjid apa Bapak Ibu? Khif. Di Masjid Khif ini ada sekitar 70 nabi pernah sholat di sana, termasuk Nabi Allah Musa,
Nabi Muhammad pernah sholat di sana. Dan di sebelah kiri bangunan besar itu tempat jumrahnya. Jadi jamaah haji selesai dari Musdalifah terus menuju ke sini, ke sana, langsung melempar jumroh, melempar jin, lempar bul. Jemaah haji bagian Asia Tenggara itu ada di balik gunung ini, nanti di depan sebelah kanan. Malaysia, Brunei, Indonesia, semuanya. Makanya sempat terjadi tragedi terowongan. Nah, Tahun berapa Ustaz? Wallahu a'lam. Karena ketika saya tanya, oh tahun 92, ada yang mengatakan 89, berarti saya belum lahir. Orang saya masih umur 18 sekarang. Cing udah. Salah. Saya SD, Pak. Ini di depan, ini dulunya di sini katanya. Di balik gunung ini. Tempuk sing masuk sama keluar ya Ustaz. Iya, ketempuk terus AC-nya, kipasnya mati. Banyak yang meninggal, panas, oksigen kurang, kepanasan. Hanya kemarin itu, kalau kemarin kajian kemarin itu lah di sini tendanya ini. Iya lumayan jauh, jauh gak kesah. 3 kilo. Lempar. 2 kilo. 3 kilo. Tapi boleh diwakilkan, boleh. Sebenarnya Pak, haji umrah ini Bapak Ibu gampang, pelaksanaannya gampang. Tapi jangan diambil gampang. Bagi yang tahu hukumnya, tidak semuanya dem, harus dem. Tidak. Penting tahu hukumnya. Makanya sebelum umrah, sebelum haji, panjenengan pelajari. Ada di buku, pelajari, baca semuanya. Nah, seperti tahu tahun kemarin, hajian kemarin itu jumlah yang meninggal di koran Saudi 2025 ini udah mulai dingin, terus sampai beberapa tahun dingin. Jadi panjenengan yang punya kursi untuk haji nanti, mudah-mudahan tepat ke musim dinginnya. Nah, musim panas orang kosok juga na doa. Kemarin ini alhamdulillah Bapak Ibu, kita akan menuju ke tempat mikot di Jirona. Tempat mikot Jirona salah satu tempat mikot untuk melaksanakan niat umroh ataupun haji yang berada di sekitaran Mekah, dan juga pernah Rasulullah bermikot di sana. Kapan? Ketika Rasulullah selesai memenangkan peperangan Hunain. Ada dulu terjadi peperangan yang namanya peperangan Hunain. Hunain ini adalah satu tempat mana kaum muslimin waktu itu yang dipimpin oleh Rasulullah setelah penaklukan Mekah, ada ternyata pasukan bangsa Sakif, orang Taif, merasa dirinya masih kuat sehingga menantang perang kaum muslimin. Jadi terjadilah peperangan. Di peperangan Hunain itu alhamdulillah dimenangkan kaum muslimin, dimenangkan oleh Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya. Dan bahkan di peperangan Hunain ini Rasulullah mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak dan sangat banyak. Dan oleh Rasulullah dibawa pulang nyampe Jirona. Nah, di Jirona ini oleh Rasulullah dibagi harta rampasan perangnya, dibagi ke sahabat-sahabatnya, bagi. Selesai dibagi oleh Rasulullah harta rampasan perang, Rasulullah langsung melaksanakan ibadah umrah mikotnya dari Jirona. Makanya ulama niko khilaf tempat mikot yang paling afdal itu paling baik di mana. Soalnya tempat mikot ini banyak Bapak Ibu. Ada Dzulhulaifah, Bir Ali yang ada di Madinah, ada Masjid Tanim, Aisyah, ada
Ji'rana, ada Yalamlam, ada Qarnul Manazil, Hudaybiyah, banyak tempat mikot itu. Cuma yang paling baik ini di mana? Sebagian ulama mengatakan di Ji'rana. Ji'rana paling baik karena Rasulullah pernah mikot di sana, di Ji'rana. Terus ada yang mengatakan di Dzul Hulaifah, Bir Ali, karena di Bir Ali tempat mikot yang paling jauh, dekat dengan Madinah. Yang kemarin alhamdulillah kita sudah pernah mikot di sana di umrah yang pertamanya. Jadi nanti panjenengan di Ji'rana, Bapak Ibu, panjenengan wudu, kalau yang batal wudu, terus melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah ihram. Kalau sholat mau sholat duha nggak apa-apa, sholat duha 2 rakaat. Baru setelah itu ke bis, kita niat umrah benernya bareng-bareng bersama. Katanya ada air Ji'rana. Atau bukan? Sebenarnya begini Bapak, nih banyak yang sebenarnya orang-orang itu sampai kemarin ada air apa itu sungai gua yang tembus Mekah katanya. Sempat viral itu kemarin di Tasikmalaya kalau nggak salah. Viral sampai airnya di sana. Ini runtutan air yang barokah itu Bapak. Runtutan air yang barokah itu ada 5 kata ulama. 1, air yang keluar dari jemarinya Rasulullah. Jadi air ini yang paling bagus, yang paling baik adalah air yang keluar dari sela-selanya jemarinya Rasulullah. Itu nomor 1. Ini termasuk mukjizatnya Rasulullah. Kalau tidak salah di waktu peperangan Tabuk, kalau tidak salah terjadi peperangan waktu itu, kebetulan persediaan airnya sangat berkurang, sehingga waktu itu Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk mengumpulkan sisa-sisa air. Di mana air? Kumpulkan air. Ternyata terkumpul hanya 1 ember toh. Setelah itu oleh Rasulullah tangannya dimasukkan ke ember, sahabat suruh minum, suruh wudu, suruh ngambil untuk hewan-hewannya semuanya. Di mana jumlah sahabat pasukan waktu itu lebih dari 1000. Semuanya ngambil. Ini kata ulama, jemarinya Rasulullah itu keluar air sampai onta-ontanya semuanya kenyang minum. Wajib umrohnya ya tetap besar. Dapat pahala. Ya dapat pahala. Ji'rana. Ada lagi bekas apa ya, batuan itu zamannya Nabi Ustaz. Batu-batu kayak untuk menyerupai bangunan tapi sudah ada terpakai. Di sini. Iya. Nggak tahu saya. Ayo bangun. Yang kita wudu, yang batal wudu, terus sholat sunnah ihram. Yang belum sholat duha.
والنور. Jadi Bapak Ibu, di Gua Hira ini Rasulullah juga pertama kali melihat wujud aslinya malaikat Jibril alaihi salam. Jadi ketika itu 2 tahun sebelum umur Rasulullah 40. Jadi Rasulullah itu umur 40 tahun baru diutus, diangkat menjadi Rasul, umur 40 tahun. 2 tahun sebelum umur 40 berarti umur 38. Itu Rasulullah sudah mulai uzlah. Uzlah ini artinya menjauh dari manusia, menjauh, mendekatkan diri kepada Allah. Karena penduduk Mekah ini sudah mulai terang-terangan maksiatnya, maksiat kedoliman. Jadi Rasulullah menyendiri datang ke Gua Hira, naik ke atas, bawa tawaf, diam terus, ketika sa'i diam terus, itu sah, hajinya sah, umrohnya sah, karena tidak ada wiridan yang khusus yang diwajibkan. Tapi karena kita dalam keadaan berihram sangat dekat dengan Allah, jadinya tamunya Allah, maka iman. Kalau tidak berpikir, terserah berpikir apa aja. Kalau yang tidak benar bacaan saya, baca zikir, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau tidak hafal tasbih, baca selawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang penting jangan diisi dengan ngobrol, karena menurut sebagian ulama ngobrol, berbicara dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan umroh, maka itu hukumnya amat makruh. Apa itu makruh? Ya makruh itu Bapak Ibu, kalau kita kerjakan kita tidak mendapatkan ihramnya nanti. Jadi selesai tawaf wada, besok panjenengan ihramnya langsung taruh koper. Jadi nanti timbangannya itu bakalan tangkap panjenengan. Jadi kira-kira besok. Kira-kira. Jadi timbangan langsung ihram langsung taruh ke dalam koper. Insyaallah jam 8 ya kopernya sudah di depan kamar, biar jam 9-nya diturunkan oleh pihak. Waktu check-out Bapak Ibu, waktu check-out itu biasa selesai sholat duhur. Jadi panjenengan duhur di bawah, sholat duhur di bawah, plus dengan sholat asar jemaah takdim tidak sedih kosong. Jadi 4 duhur 4, asar 4, duhur 4, asar 4. Selesai sholat duhur langsung bangun, langsung sholat asar. Nanti tidak boleh naik lagi ke atas. Jangan naik lagi ke atas. Kalau mau ke WC di bawah juga ada. Insyaallah besok itu habisnya jam duhur, insyaallah sudah ada di hotel. Jadi kita Jeddah mampir dulu di tempat biasa pemberhentian di sana. Setelah itu langsung kita menuju ke bandara. Besok insyaallah jam 6 itu kita sudah mulai check-in insyaallah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai di Masjid Taim yang katanya ada di depan kita. Ini nama masjidnya Masjid Aisyah. Ini disebutkan kepada pokoknya ibu kita semua, yaitu Aisyah radhiyallahu anha.
طيب بعدين أنا في جهة ثانية أوكي؟ إيه؟ في جهة هناك عندكم في حديد هناك ممنوع. أنا أدق بعدين. هناك ممنوع حد يقف هناك. إيش هذا يا الله؟ بعيد مرة. Boleh, boleh, boleh. Oh, dia nyanyi dia. هذه الدنيا عندنا. mengumrohkan. Dan ihram umrah.
Dan apabila ada sesuatu yang menghalangiku dari menyempurnakan ibadah umrah, maka saya menjadi halal. Labbaika bi umratin, labbaika.
والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت الغيوب لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله.
manusia, maka akan berbondong-bondong seluruh manusia, baik Yahudi, Nasrani, Kristen semuanya. Romawi akan berbondong-bondong untuk kunjung kepada Ka'bah. Namun Nabi Allah Ibrahim di situ menyertakan minan nasi, sebagian hati manusia. Jadi tidak semuanya manusia yang dipanggil, melainkan yaitu hanya umat Islam saja yang dirindukan kepada Ka'bah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, karena kami tidak mau ikut ke Jeddah. Mudah-mudahan perjalanan panjenengan diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran dan keberkahan sampai ke tujuan masing-masing. Mudah-mudahan keluarga panjenengan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu masih berada dalam doa yang sangat mustajab, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awatin mustajabatun." Ada 3 golongan doa yang mustajab. La syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti mesti dikabulkan Bapak Ibu. Siapa gerangan yang 3 golongan itu? Yaitu da'watul musafir, doanya yang orang musafir, termasuk panjenengan sekarang musafir. Musafirnya lagi musafir dalam keadaan suci, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian da'watul mazlum, mungkin doanya orang yang teraniaya. Insyaallah panjenengan di antara panjenengan semua ini tidak ada yang teraniaya insyaallah. Wa da'watul walidi ala waladihi, ini ada yang gadis bujang enggak ini? Doanya orang tua terhadap putra-putrinya. Nah, panjenengan masih berada dalam waktu yang sangat mustajab Bapak Ibu. Lebih-lebih ini masih di tanah haram. Mudah-mudahan panjenengan nanti sesampainya di rumah, urusan-urusan panjenengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa keluarga yang masih belum melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, bisa panjenengan biayakan untuk keluarganya untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, tentunya melalui PT Farouk Sulaiman Al-Fatah Tour. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau apabila ada benarnya itu murni dari Allah, dan apabila ada salahnya itu murni dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan Bapak Ibu, ma'assalamah, ilal liqa, fi amanillah. Ya, di sini Pak. Iya, maaf ya Dan. Iya. Alaikal Quran Naradduka ila ma'ad innal ladzi farada alaikal Qur'ana laradduka 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 ila ma'ad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Bapak Ibu, baik sedang kita 16 hari tidak terasa, sekarang sudah mau pulang. Seakan kemarin baru nyampe, sekarang dah mau pulang. Nah, karena memang manusia nikah bila beda dalam kesenangan, beda dalam senangan ini kita geresah. Cepat rasanya waktu ini cepat dah. Pada nabon mantan anyar gitu. Mantan anyar
malam pertama duan kamar sekecek temu lah siang anda ya bila nang senengan waktu kita bodoh nang kebungaan terus Allah Ta'ala pada pak takar memang bapak ibu min asyrati sa'ah sebagian dari tanda-tanda kiamat tanda-tanda kiamat nikah dalam setahun nikah pada naban sebulan pada naban seminggu pada naban sehari pada naban sejam pada naban sedetik toh en asyrati sa'ah sebagian dari tanda kiamat bagaimana gulaban panjenengan di Gusti Allah diparingna keselamatan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sebagian kaula amal jaki alhamdulillah setuju rangkaian ibadah-ibadah saya kelako etana subjek Mekah sareng Madinah muga-muga sareng Gusti Allah etarema amin ya rabbal alamin. Nika Bapak Ibu amal juga sebelah kiri nika ikon Mekana ke niade seperti ketika Al-Quran ikon Mekah Ini OTW